Oke, halo guys. Perkenalkan lagi kembali bersama saya dengan Gustian Pribadi. Kali ini saya ada di stand LG Metal Laundry, yaitu di Triton Internasional. Saya ingin sharing Bapak Ibu, dan hari ini saya harap Bapak Ibu semua selalu sehat-sehat ya di kala pandemi corona yang sekarang menimpa bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan kita tahu semua bisnis banyak sekali yang jatuh, dan saya nggak katakan bahwa bisnis laundry memang yang paling baik, karena saya tahu di bisnis apapun Bapak Ibu semua perlu betul-betul rencanakan, betul-betul tahu, karena di banyak seminar saya juga banyak yang bertanya, Pak, bisnis yang bagus bisnis apa Pak Gustian? Walaupun saya di industri laundry, tetap Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan bahwa kalau Bapak Ibu pun tidak mengetahui skala bisnisnya, bagaimana bisa membuat penjualan di laundry pun naik, tahu marketnya, juga saya tidak sarankan Bapak Ibu ambil di bisnis laundry. Saya hari ini tidak berjualan karena saya ingin memperlihatkan bahwa inilah konsep store yang ada, yang kita jual, yang kita pasarkan, dan sekarang sudah masif di seluruh Indonesia. Walaupun mungkin saat ini baru sekitar 60-70 outlet seluruh Indonesia. Dengan brand LG, Bapak Ibu tahu di Indonesia LG sudah 60 tahun ya, dan sudah worldwide. Kita harapkan bahwa semua yang punya bisnis laundry juga aman, juga after sales service-nya juga nggak perlu khawatir, karena Bapak Ibu tahu di 250 cabang lebih di Indonesia, kita sekarang sudah memiliki service center. Jadi kadang banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana after sales service-nya? Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena tinggal telepon 14010, Bapak Ibu akan divisit oleh semua teknisi LG Indonesia, seluruh Indonesia ya. Dan kita tahu semua Bapak Ibu, bisnis yang tadi saya katakan di depan, banyak sekali yang betul-betul memang mereka terjatuh gitu ya. Banyak sekali juga yang memang kita tahu tidak semua bisnis bisa mudah bergerak, apalagi kita tahu pandemi corona ini tidak terhindarkan, dan sampai saat ini pun belum ada obatnya. Tapi saya harap Bapak Ibu tetap menjalankan protokol yang diaturkan oleh pemerintah maupun WHO untuk memakai program social distancing ya. Di banyak perusahaan sudah banyak yang memakai itu. Untuk di rumah Bapak Ibu bisa banyak sekali melakukan aktivitas, dan laundry kami tetap berjalan Bapak Ibu, walaupun ada juga beberapa investor yang mengarahkan untuk tutup ya. Kenapa? Karena di daerahnya sudah betul-betul sangat rawan sekali, dan di sana sudah tidak memungkinkan untuk buka. Tapi di beberapa tempat lain kita tetap buka Bapak Ibu, dan kita optimis bahwa kita memakai SOP yang akan dijalankan di outlet. Salah satunya apa? Kita selalu menyemprotkan disinfektan, karyawan pun harus memakai sarung tangan, terus juga dia harus memakai masker, juga harus selalu cuci tangan. Kita selalu sarankan ini ke semua laundry yang ada, khususnya laundry komersial Bapak Ibu, karena kita sebenarnya menggunakan konsep-konsep berbeda dengan konsep laundry lainnya. Kenapa? Mesin yang kami pakai itu yang sudah betul-betul memang 1 jam kering, dan dengan suhu yang 60 derajat itu bisa membunuh, membasmi kuman maupun tungau. Itu dia ya. Kembali lagi ke bisnisnya tadi, ini yang kita impikan di setiap laundry sebetulnya Bapak Ibu, dengan 6 set mesin, atau sebenarnya ini pun yang saya katakan masih relatively kecil. Kenapa Bapak Ibu? Karena saat ini banyak sekali yang mencuci itu menunggu waktu seminggu. Mereka 3 keluarga, 4 keluarga mencuci, dan satu orang mencuci bisa 3-4 mesin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita memakai hitungannya bukan lagi kilo tapi cycle. Dan kita harap mesin yang saat ini ada, khususnya laundry LG komersial, mengeluarkan satu inovasi baru, yang mana kita sekarang sudah tidak lagi memakai koin Bapak Ibu. Kita sekarang sudah memakai yang namanya sistem QR payment ya. Ada yang card, ada yang QR payment, dan kita harapkan ini akan menjadi satu dashboard yang Bapak Ibu bisa mengontrol dimanapun Bapak Ibu berada. Karena tadi saya katakan di awal, tidak selalu bisnis laundry yang paling bagus Bapak Ibu. Bisnis apapun yang sekarang ini ya contoh di dunia kita tahu Bapak Ibu ya, online,
bisa memecahkan rekor nomor 1 terkaya. Dia bisa memasarkan dan banyak membuat tenaga kerja di seluruh dunia. Kita pun harapkan laundry pun juga sama, di mana pada saat ini kita sedang meng-create di banyak kota untuk mengembangkan satu mekanisme sistem laundry konsep, yang mana pada saat nanti betul-betul ini menjadi masif dan kita harapkan bisa sampai 10.000 outlet. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu akan menikmati hal yang sama. Kenapa? Karena mungkin kita bisa juga buat mencuci dan bisa menjadi kaya, atau mencuci bisa mendapat mobil, mencuci dan bisa banyak membawa manfaat yang lain. Karena ini pengalaman saya pribadi juga. Saya punya beberapa outlet Bapak Ibu yang memang tidak saya yang mengelola, tapi istri. Tapi istri selalu cerita Bapak Ibu bahwa nggak mudah bisnisnya. Kadang karyawan sering keluar, ada. Jadi ini saya cerita bukan lagi saya jualan mesin Bapak Ibu, tapi bisnisnya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa konsep yang dimiliki di masing-masing outlet itu kadang berbeda. Nah, kita harapkan semua sama sebetulnya Bapak Ibu, memakai self service. Kenapa? Karena dengan self service Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan karyawan banyak. Ya, di banyak bisnis nomor 1 karyawan itu tidak mudah memanage-nya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah coba di beberapa outlet, salah satu di Kalibata. Bapak Ibu bisa cek di sana. Ada sekitar 20 set mesin kita pasang dan kita berlakukan self service. Juga ada di satu apartemen di Jakarta Barat di City Park, itu ada 4 outlet, 5 outlet yang dijaga hanya 2-3 karyawan, dan itu bisa 24 jam. Bapak Ibu nanti bisa visit di sana. Dan itu kita berlakukan dan kita harapkan nanti ada satu betul-betul konsep store flagship McDonald-nya laundry gitu ya. Di dalam laundry itu bisa sampai 50 dan 100 set mesin. Layaknya di Amerika, di Europe semua, mereka memakai sistem mesinnya banyak. Bukan karena saya jualan, enggak. Tapi mereka benar-benar bisa anytime, kapanpun bisa cuci gitu ya, tidak harus menunggu. Indonesia kenapa Bapak Ibu bisa sampai 2 hari, 3 hari? Karena mesin tidak cukup. Ya, Bapak Ibu tahu sekarang mungkin di Indonesia layanan supermarket, minimarket lagi sedang booming gitu ya, kan itu kebutuhan pokok. Waktu saya pun pernah di industri minimarket gitu ya, mereka selalu membuat konsep yang betul-betul standar semuanya, dari mulai ukuran, dari mulai pemasangan planogram untuk rak ya, sampai ke fast moving consumer good yang benar-benar dipakai, itu mereka benar-benar atur, dan ribuan item. Bapak Ibu tahu kenapa mereka tidak mau memakai sistem kios atau ruko yang satu, ruko kecil? Kenapa Bapak Ibu? Karena di sana sudah memperhitungkan apabila ia menggunakan konsep yang kecil atau juga keterbatasan quantity, itu akan pasti akan siap-siap mereka. Kenapa siap ya Bapak Ibu? Siap bertaruh. Apabila ada satu kompetitor yang lebih besar, dia akan siap-siap tergerus. Dan ini akan memakan margin, bahkan membuat omset pasti sepi. Gitu ya. Jadi kita harapkan sebenarnya yang kita inginkan adalah Bapak Ibu betul-betul punya bisnis yang punya konsep dan juga bisa mudah dimonitoring. Saya katakan kalau di banyak company itu SOP gitu ya, atau punya KPI, baik itu karyawan, baik dari sisi mesinnya sendiri, karena hampir 70-80% itu di mesin Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu khawatir yang namanya contoh ya, kalau bisnis, saya sebutkan bisnis cafe aja, Bapak Ibu perlu desain, perlu satu mesin yang memang agak tinggi, mahal gitu ya, untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Di sini tidak perlu, karena semuanya udah terstandarisasi. Dan nanti saya akan jelaskan aplikasi yang kita sudah akan launching dan sudah pasang di Pontianak, di Jakarta, di Tangerang, kita sudah pasang, dan nanti saya akan present di session berikutnya. Oke, sampai jumpa dan semangat pagi. Bye.